Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijri Syafitri dengan NIM 0704223559. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat tugas video dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sukria MSc. Saya akan membawakan judul yaitu dengan gastrulasi dan neurulasi. Apa sih itu gastrulasi? Setelah mencapai bentuk blastula, pertambahan massa sel masih terus terjadi dengan pembelahan mitosis. Akibatnya mendesak ke bawah ke arah kutub vegetal atau vegetal pole dan terjadi pelipatan sel ke dalam invaginasi. Invaginasi membentuk sebuah lekukan yang disebut blastophore. Invaginasi ini menandai dimulainya gastrulasi. Gastrulasi itu adalah pengaturan kembali sel-sel blastula sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3 gastrula. Pada tahap ini terbentuk rongga yang disebut gastrosol atau arsenteron. Pada gastrula dua lapis benih yaitu epiblast dan hypoblast akan menjadi 3 lapis yaitu ada ektoderm, endoderm, dan mesodrem. Menurut para ahli sendiri itu ada yang pertama yaitu Lasenter pada menurut Lasenter pada tahun 1875 dan Harbert pada tahun 1906. Mereka menyatakan titik berat dalam proses gastrulasi adalah terjadinya perubahan dari satu lapis blastoderm pada blastula menjadi 2 lapis pada gastrula. Yang kedua, menurut Keibel pada tahun 1901, gastrula itu merupakan proses pemasukan daerah endodermal, ensodermal, dan notohordal ke dalam tubuh embrio. Yang ketiga itu ada menurut Nelson pada tahun 1953, gastrula merupakan proses dinamis di mana daerah calon pembentuk organ pada blastula mengalami perubahan susunan dan organisasi sesuai dengan pola pembentukan tubuh dari masing-masing spesies. Selanjutnya itu ada ini dia contoh dari pembelahan gastrula. Yang pertama itu embrio itu melakukan zigot, baru dia melakukan pembelahan atau tahapan di 8 sel, baru membentuk blastula atau bola berlubang. Selanjutnya itu membentuk blastosol atau sayatan melintang blastula. Bagaimana sih terbentuknya gastrula itu sendiri? Yang pertama, sel-sel blastula yang mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastophore akan terus terdesak ke dalam dan terbentuk rongga arkenteron. Rongga ini membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan endoderm di sebelah dalam dan mesodrem di bagian tengah-tengahnya. Selanjutnya itu ada lapisan bagian luar dan lapisan sel pada animal pole yang tetap berada di luar atau tidak melipat ke dalam membentuk ektoderm. Tahapan gerakan gastrulasi itu adalah dalam gastrulasi sel masih terus membelah dan memperbanyak sel. Selain terjadi perbanyakan sel, di dalam proses gastrulasi juga terdiri berbagai gerakan untuk mengatur dan menyusun deretan sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh dari individu spesies masing-masing. Dalam hal ini ada 2 kelompok gerakan, yaitu ada epiboli dan emboli. Epiboli itu sendiri adalah gerak melingkup dan terjadi di sebelah luar embrio, berlangsung pada bakal ektoderm, epidermis, dan saraf. Nah, ini pada gambar epiboli itu sendiri. Dan yang kedua itu ada emboli, gerakan sel-sel dari luar permukaan ke arah dalam, perpindahan sel-sel yang akan menyusun mesodrem dan endoderm. Pada emboli ini ada gerakan yang dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada invaginasi. Invaginasi adalah pelipatan lapisan sel dari luar ke dalam.
Yang kedua ada ingresi, adalah sel-sel bagian permukaan secara individu bermigrasi ke bagian dalam interior dari embrio. Yang ketiga ada involusi, adalah lapisan sel membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Selanjutnya ada evaginasi, adalah pelipatan lapisan sel dari luar ke dalam. Yang selanjutnya ada delaminasi, adalah pemisahan lapisan sel dari suatu lapisan tunggal. Selanjutnya ada konvergensi, adalah pembelahan yang serentak dan diikuti dengan pergerakan terkoordinasi. Secara ekstensi adalah gerakan meluas. Sesuai dengan adanya dua macam blastula, maka grastula pun dibedakan menjadi dua macam, yakni grastula bundar dan grastula gepeng. Bentuk grastula baik bundar maupun gepeng merupakan ciri khas perkembangan embrio pada kelompok hewan tertentu. Perbedaan bentuk ini dipengaruhi oleh mekanisme grastula, distribusi fertilus, dan struktur internal embrio. Yang pertama itu ada jenis hewan. Grastula bundar itu umumnya ditemukan pada hewan protostomia seperti cacing pipit, cacing gelang, dan serangga. Yang kedua itu grastula, sedangkan grastula gepeng itu ditemukan pada hewan deuterostomia seperti ikan, burung, mamalia, dan beberapa jenis Echidornata. Yang kedua itu pada mekanisme gastrulanya itu sendiri. Pada grastula bundar terbentuk melalui proses invaginasi, di mana sel-sel di satu sisi embrio bergerak ke dalam membentuk struktur seperti bola, dan grastula gepeng itu sendiri itu terbentuk melalui proses epiboli, di mana sel-sel dari satu sisi embrio menyebar dan menutupi sel-sel sisi lain. Itu menghasilkan bentuk cakram pipi. Selanjutnya itu ada gastrulasi amphiosus. Empiboli berlangsung pada seluruh bakal ektodrem. Terjadi invaginasi hypoblast di bagian median daerah yang berbatasan dengan sabit dorsal. Sel-sel bertambah banyak sehingga hypoblast memanjang. Daerah invaginasi hypoblast disebut blastopor. Selanjutnya itu ada involusi, terjadi pada bakal notochord dari sabit dorsal. Ekstensi berlangsung pada seluruh daerah bakal pembentuk alat sehingga keseluruhan embrio memanjang dan membesar. Konvergensi berlangsung pada daerah bakal mesodrem ke arah daerah bibir lateral. Akhirnya mesodrem itu menempati kedua sisi bakal notochord yang terletak di bibir dorsal. Itu selanjutnya ada gastrulasi pada katak. Yang pertama itu ada tahap awal. Pada tahap awal itu pergerakan invaginasinya dilakukan oleh hypoblast di celah yang disebut bibir dorsal blastopor, yang disebut dengan tahap invaginasi. Pada tahap pertengahan itu terjadi gerakan sel masuk ke dalam dan membentuk sebuah lingkaran. Memindahkan blastopor ke dekat kutub vegetal disebut tahap involusi. Pada tahap akhir itu terjadi gerakan epiboli sehingga membentuk yolk, pulp, dan sisi dorsal dan sisi dorsal blastosol menghilang. Embrio dikelilingi ektodrem disebut empiboli. Ini ada gambar, itu ada yang pertama itu ada animal pole atau blastosol, itu ada scrap view, baru selanjutnya granulasi pada aves, yang mana pertama mula-mula terjadi pembelahan di daerah bakal meridian embrio di kaudal yang disebut sebagai primitive streak. Yang selanjutnya primitive streak terbentuk di daerah posterior atau area pellucida. Selanjutnya itu ada dari primitive streak itu sel-sel epiblast bakal mesodrem
involusi bergerak ke antara epiblast dan hypoblast. Ketika primitive streak bergerak, dia terus ke anterior, ia mendekat bakal prekorda atau notochord. Perkolda dan notochord itu berimpaginasi membentuk primitive pit. Primitive streak yang lengkap terbentuk ketika embrio berumur 18 jam dierami. Selanjutnya grastula selesai sekitar 22 jam dierami. Pada saat itu seluruh daerah bakal itu dia akan membentuk alat sudah tersusun di daerah masing-masingnya. Grastula pada apes berlangsung di dalam telur apes itu sendiri. Ini dia tuh contohnya. Yang pertama itu dia masih 18 jam, lalu yang terakhir itu dia akan membentuk yang 22 jam yang pada gambar E sama F. Terus itu grastulasi pada mamalia itu sendiri, yang pertama itu ditandai dengan terbentuknya rongga pada massa sel-sel dalam inner cell atau yang disebut dengan inner cell mass yang makin lama makin besar dan dinamakan rongga amnion. Endodrem akan berproliferasi membentuk sel-sel pipi yang mendindingi blastosol. Sedangkan endodrem adalah tropoblast yang merupakan lapisan terluar pembentukan mesodrem pada embrio mamalia, sama dengan pembentukan mesodrem pada embrio ayam. Gastrulasi pada mamalia itu berlangsung di dalam uterus itu sendiri. Selanjutnya adalah pembentukan Steria primitiva. Ciri utama grastula aves, reptil, mamalia dan adalah terbentuknya Steria primitiva atau primitive streak. Pertama kali itu tampak sebagai penebalan dari lapisan epiblast pada bagian posterior dan embrio. Yang selanjutnya itu dia penebalan sel epiblast itu sendiri disebabkan gerakan migrasi sel-sel mesodermal dari epiblast ke batosol dan migrasi ke lateral epiblast. Selanjutnya itu sel-sel yang bertemu untuk membentuk stria primitif, terjadi perkenan yang disebut sebagai primitive growth. Ketika primitive stria itu sudah terbentuk, dia akan membentuk sel-sel epiblast yang bermigrasi melewati nodus Hense, membentuk lapisan endodrem dan lapisan mesodrem. Selanjutnya itu ada primitive streak memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu primitive groove atau berupa bendar. Itu yang kedua adalah primitive fold berbentuk berupa lekukan yang disebut dengan primitive ride. Yang ketiga ada primitive pit, lubang di bagian anteriornya. Yang keempat adalah primitive knot atau Hansen's knot. Di bagian anterior primitive pitnya berupa ujung yang menonjol primitive streak itu sendiri yang berada di anterior. Nah, ini dia ada bagian-bagiannya. Yang warna biru itu dia epiblast, baru dia di bagian tengah itu primitive knot dan primitive streak. Baru yang lapisan bawah itu ada hypoblast dan invaginasi. Yang seperti bagian ujung yang mencepit itu ada amnioblast dan yolk. Hasil dari akhir grastulasi itu yang pertama, grastulasi akan menghasilkan grastula embrio yang berlapis 3 atau 3 lapisan germinal. Yang pertama yaitu ada endodrem, mesodrem, dan eklodrem dengan rongga percenaan yaitu rudimenter atau arkenteron. Grastulasi diikuti dengan organogenesis, perkembangan organ dari lapisan germinal. Ektodrem, lapisan yang akan memberi bentuk luar hewan, merupakan itu prekursor epidermis dan sistem saraf, dibentuk dari beberapa bagian besar kutub animal. Sedangkan endodrem itu lapisan yang dibuat dari kutub vegetal, merupakan prekursor usus dan organ internal, dibentuk
sebagian besar kutub vegetal. Dan yang terakhir itu dia ada mesodrem, itu merupakan lapisan prekursor otot, jaringan berhubungan dan komponen lainnya yang akan menghubungkan antara ektodrem dan endodrem. Dibentuk dari sebagian kutub animal dan vegetal. Setiap lapisan ini akan berkembang menjadi jaringan dan organ spesifik yang antara lain yang pertama itu ada endodrem. Yang pertama itu ada ektodrem. Ektodrem itu dia akan berkembang menjadi yang pertama itu ada epidermis kulit dan derivat epidermal, yaitu mencakup ada rambut, kuku, kelenjar pada kulit, lapisan pada oral, pada nasal, dan pada anal, dan pada rongga vagina. Yang kedua itu ada jaringan saraf dan organ-organ perasa atau sel sensorik. Yang ketiga itu ada lensa mata dan enamel gigi. Yang keempat ada kelenjar hipofisa. Yang kelima itu ada medusa adrenal. Selanjutnya itu ada pada mesodrem ya. Mesodrem itu dia menghasilkan otot-otot, itu ototnya itu ada otot halus, otot polos, otot rangka, otot lurik, dan otot jantung. Yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu dia ada embrionik, ada dewasa, tulang rawan, tulang, dan darah. Yang ketiga ada lapisan dermis, kulit, dan lapisan dentin gigi. Yang keempat itu ada epitel pembuluh darah, pembuluh limfe, rongga tubuh, dan rongga persendian atau persambungan. Selanjutnya yang kelima itu ada organ reproduksi dalam, itu seperti ginjal ya, dan yang keenam itu ada ginjal dan ureter. Yang ketujuh adalah korteks adrenal. Yang terakhir ada endodrem. Pada endodrem itu sendiri dia menghasilkan epitel pharynx atau saluran pendengaran, tonsil, tiroid, paratiroid, timus, larynx, trakea, paru-paru, saluran pencernaan, vesika urinaria, uretra, dan vagina. Yang terakhir itu ada hati dan pankreas. Yang kedua, 3 lapisan germinal hasil grasula ini itu akan menjadi ciri umum perkembangan pada sebagian besar filum hewan, yaitu tipe tripoblastik atau 3 lapis. Yang ketiga itu ketiga lapisan tersebut nantinya akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ dalam sistem tubuh hewan dewasa. Selanjutnya itu ada neurulasi, proses pembentukan bumbung neural yang merupakan bakal sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selanjutnya, simultari dengan pembentukan notochord dan pembentukan lanjut pada mesodrem. Embrio ini disebut dengan neurula. Nah, gambar ini menjelaskan yaitu perubahan bentuk sel-sel ektodrem embrio pada saat ini neurulasi. Proses neurulasi itu sendiri ada yang pertama itu penebalan ektodrem neural atau mikrotubul dan mikrofilamen. Yang kedua ada porifikasi ektodrem epidermal atau ektopi. Yang ketiga ada profilasi mesodrem. Yang keempat tahapan neurulasi. Tahapan neurulasi itu adalah neuroplate dulu, baru dia akan membentuk neural growth ditambah dengan fold. Yang terakhir itu akan membentuk neural toe. Gambar yang ini akan dia menjelaskan mekanisme neurulasi dengan cara menjaga mikrotubul dan kontraksi mikrofilamen apikal di dalam sel-sel ektodrem neural. Macam-macam neurulasi itu yang pertama, neurulasi primer. Pada neurasel primer itu bumbung neuralnya dibentuk dengan cara pelipatan keping neural dan bertemunya kedua lipatan tersebut. Contohnya pada amfibi, reptil, unggas, dan mamalia. Ini ya guys, itu neural pada
neural primal tadi. Gambar ini dia tuh pertama pembentukan notochord dan mesodrem dorsal yang berkondensi persis di atas arkenteron, dan tabung neuron berawal sebagai lempengan ektodrem dorsal persis di atas notochord yang sedang berkembang itu. Yang kedua, setelah notochord terbentuk, lempeng neuron melipat ke arah dalam dan menggulung diri itu menjadi tabung neuron yang akan menjadi sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Notochord itu akan memanjangkan dan meregangkan embrio di sepanjang sumbu anterior posteriornya. Kemudian notochord akan berfungsi sebagai pusat, dan di sekitarnya akan ada sel-sel mesodermal yang akan berkumpul membentuk vertebrata. Yang keempat itu adalah kondensasi lain seperti pada potongan memanjang mesodrem yang terletak lateral terhadap notochord yang memisah menjadi blok-blok yang disebut somi. Yang terakhir itu ada selama organisasi berlangsung, morfogenesis dan diferensiasi seluler terus memperbaiki organ-organ yang terbentuk, dan ketiga lapisan germinal embrionik itu. Proses neuralisasi itu dia yang pertama, proses neuralisasi itu diawali dengan adanya induksi dari notochord sebagai indikator terhadap endodrem neural yang terletak di atasnya yang berperan sebagai jaringan. Selanjutnya ada neural sekunder. Pada neural sekunder itu dia akan membentuk bumbung neural terbentuk oleh adanya kavitasi dalam kelompok sel ektodrem yang memadat. Contohnya itu pada ikan. Yang pertama dia itu akan melengkung dan melakukan penebalan. Setelah itu dia akan melakukan pemisahan, dan akhirnya itu adalah kavitasi. Yang ketiga itu ada neurulasi khusus. Neurulasi khusus ini adalah pembentukan bumbung neural dengan pemisahan epidermis yang membatasi keping neural. Contohnya pada amfioksus. Amfioksus itu yang pertama, neurulasi dia terjadi akibat adanya pelipatan dan pemisahan epidermis yang membatasi kepingan neural lewat enterosol atau kantung arkenteron atau akhenteron pouch evaginasi lateral. Selanjutnya ada notochorda delaminasi dari mesoderm setelah evaginasi dorsal. Pembentukan keping neural diinduksi oleh notochord. Yang terakhir itu endodrem penebalan dan pemisahan dari ektodrem epidermal. Selanjutnya ada pial neural atau neural class. Ektodrem itu akan berubah menjadi presumptif pial neural, dan dia akan terpisah dari bumbung neural dan epidermis. Yang terakhir ada migratif diferensiasi. Diferensial itu akan menjadi struktur mesodermal. Itu selanjutnya ada beberapa derivat dari pial neural ya. Derivatnya itu yang pertama sistem saraf variabel, tipe selnya atau derivat strukturnya itu ada saraf yang termasuk ganglion sensorik, ganglion simpatik, dan parasimpatis, dan plexus, sel-sel neutrogial, dan sel-sel hewan. Derivat endokrin dan paraendokrinnya itu tipe selnya atau derivat strukturnya yang pertama itu adalah medula adrenal, sel-sel yang mensekresikan kasoltinon, sel-sel badan koroid tipe 1, sel-sel selanjutnya derivat sel-sel pigmen, tipe selnya itu sel-sel pigmen epidermal,
Deripet selanjutnya adalah rawan dan tulang wajah. Tipe sel atau deripet strukturnya itu rawan dan tulang wajah dan tengkorak anterior ventral. Selanjutnya ada derivat jaringan akar. Itu ada endohermlium dan stronan korneal. Ada papilia gigi, dermis otot polos, jaringan adipose, dan kulit kepala dan leher. Jaringan ikat dan kelenjar ludah itu ada lacrimal, thymus, tiroid dan hipofisis. Jaringan ikat itu dan otot-otot dan enteri dan berasal dari lengkung aura. Setelah itu berakhirlah materi saya tentang grostula dan neurulasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menjadi sumber pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Saya Hidri Syafitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.